semangatnya terang. Di Jombang kota pendidikan gemilang, merdeka belajar cita-cita bersama. Angkatan 11 majukan kita. Assalamualaikum Bu Yuli, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore juga Bu Siha. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Siha, baik sih. Tapi saya ini agak galau loh Bu Siha hari ini. Wah, ketemu saya langsung galau nih kayaknya ya. Oke, kira-kira ada Bu Yuli ini, kebetulan juga saya ini kan mau bertemu dengan Bu Yuli, kan ada kegiatan coaching ya, dan kebetulan juga Bu Yuli ini punya permasalahan. Kira-kira nih masalahnya seperti apa sih Bu Yuli yang hadapi sekarang? Ya, ini loh Bu Siha. Setiap hari itu kok saya masih menjumpai banyak sampah-sampah yang berserakan gitu Bu Siha. Padahal itu sudah di kelas. Padahal kelas itu juga sudah ada tempat sampahnya gitu Bu Siha. Mengapa kok masih banyak murid yang membuang sampahnya itu masih sembarangan? Seperti itu Bu Siha. Oh, jadi permasalahan Bu Yuli ini masih banyak siswa yang membuang sampah sembarangan ya Bu Yuli. Jadi kok masih banyak saja sampah-sampah yang ada di sekolah padahal sudah ada tempat sampahnya seperti ya Bu Yuli ya. Sebelum kita lanjut untuk menemukan solusi atau langkah-langkah yang Ibu Yuli lakukan, kira-kira harapan Bu Yuli dalam kegiatan coaching hari ini apa yang ingin Ibu Yuli dapatkan nih? Ya, mungkin tujuan dari coaching ini Bu Siha, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya ketika masih banyak murid yang masih membuang sampah sembarangan seperti itu Bu Siha. Saya inginnya mereka itu mempunyai tanggung jawab gitu loh Bu Siha, agar membuang sampah pada tempatnya seperti itu. Oh ya, jadi Bu Yuli mengharapkan nanti mendapatkan solusi sehingga anak-anak juga mempunyai tanggung jawab dalam membuang sampah pada tempatnya seperti itu ya Bu Yuli ya. Kira-kira dari pengamatan Bu Yuli selama ini, apa sih penyebab anak-anak itu membuang sampah sembarangan Bu? Iya, menurut pengamatan saya ya Bu Siha, setelah saya amati itu kayaknya anak-anak itu selain malas itu juga ini kesadaran dirinya itu kurang gitu Bu Siha. Jadi mereka itu kurang bertanggung jawab bahwa sampah itu ya harus dibuang pada tempatnya gitu. Selain itu kan dipandang mata itu juga enggak sedap gitu loh Bu Siha. Apalagi iya, sampah itu kan juga bisa menyebabkan penyakit seperti itu sih Bu Siha. Oh, jadi kurangnya Ya. kesadaran diri ya menurut panjenengan ya dari kacamata pengamatan selama ini. Selain dari Ya. kesadaran diri anak tersebut, kira-kira penyebab apa lagi sih Bu yang menyebabkan anak-anak masih membuang sampah sembarangan? Iya, mungkin anak-anak itu juga belum tahu akan dampaknya membuang sampah sembarangan itu apa gitu. Seperti itu Bu Sira. Jadi belum tahu ya dampaknya kira-kira apa sih sehingga anak-anak itu masih cuek-cuek aja untuk Iya. membuang sampah sembarangan. Jadi nggak tahu dampaknya seperti apa. Dari penyebab-penyebab yang sudah Bu Yuli temukan nih, kira-kira langkah apa atau solusi apa yang bisa Ibu lakukan untuk menanggulangi masalah tersebut, Bu Yuli? Iya Bu Siha. Rencana saya ini Bu Siha, mungkin saya akan berkolaborasi dengan ibu-ibu guru untuk memutarkan video-video di sela-sela pembelajaran seperti itu Bu Sika. Jadi di video pembelajaran itu nanti rencana saya akan selipkan dampak-dampak ketika membuang sampah sembarangan itu dampaknya seperti apa. Jadi ketika melalui video itu saya harapkan anak-anak itu akan tahu dampaknya membuang sampah sembarangan itu seperti ini, akan menyebabkan penyakit, akan menyebabkan seperti itu Bu Sika, harapan saya. Jadi salah satu langkah yang jenengan lakukan adalah memutar video seperti itu ya Bu ya. Jadi Ya, video Bu. tersebut menunjukkan akibat kalau tidak membuang sampah seperti itu ya. Ya. Selain memutar video nih Bu, kira-kira langkah apa lagi yang bisa Ibu lakukan? Nah ini Bu Siha, rencana saya dalam waktu dekat ini kan kita sudah mempunyai program
project P5 seperti itu Bu Sika. Dan ini rencana saya itu akan saya masukkan ke dalam P5 ini Bu Sika, dengan kita angkat tema besar kita, aku sayang bumi. Jadi kita angkat ini daur ulang sampah seperti itu Bu Sika. Jadi nanti saya pengennya itu ada pemilahan sampah, ada botol. Saya terinspirasi dari mungkin beberapa tempat yang saya kunjungi itu kok ada tempat tersendiri untuk botol, yang seperti itu. Nanti kan dari situ kan kita juga bisa merubah untuk kreasi-kreasi dari barang-barang bekas itu, Bu Sika. Mungkin rencana saya itu saya akan masukkan ke P5 itu, Bu Sika. Wah, luar biasa ya Bu, solusi atau langkah-langkah yang sudah Ibu utarakan tadi seperti memutar video, kemudian memasukkan dalam kegiatan P5, itu sudah sangat luar biasa. Tentunya dari langkah-langkah yang Ibu jabarkan tadi, tentunya membutuhkan komitmen serta dukungan dari orang lain. Kira-kira komitmen seperti apa sih Bu Yuli dan dukungan seperti apa yang Ibu Yuli butuhkan untuk merealisasikan atau memecahkan masalah Ibu Yuli ini? Ya, betul sekali Bu Siha. Komitmen itu memang sangat penting sekali ya Bu Siha ya. Mungkin di sini saya akan selalu mengingatkan kepada mereka, teman-teman kecil saya, dengan memberi contoh, dengan selalu mengingatkan, dengan kesepakatan kelas yang kita buat, seperti itu Bu Siha. Dan ketika mereka melanggar, nah kita akan terapkan restitusi, segitiga restitusi itu Bu Siha. Mungkin itu. Dan selanjutnya ini saya akan kolaborasi dengan Bapak Ibu Wali Murid untuk memberikan dukungan kepada saya dan juga kepada seluruh warga sekolah, termasuk rekan sejawat saya Bu Sika, untuk mendukung apa yang saya rencanakan ini. Jadi apa yang saya harapkan itu akan terlaksana dengan lancar dan baik. Gitu Bu Sika. Wah, sangat saya tidak sabar ini menunggu langkah-langkah yang akan Bu Yuli lakukan nih. Semoga bisa berjalan dengan baik ya Bu Yuli, sangat luar biasa. Semoga berjalan dengan lancar. Lalu dari kegiatan coaching hari ini, kira-kira dari awal percakapan kita nih, Bu Yuli sudah dapetin apa aja sih? Alhamdulillah, saya senang sekali Bu Siha. Akhirnya kucing kita sore ini sangat ini membawa hasil untuk saya Bu Siha. Saya menemukan solusi untuk permasalahan saya. Jadi nanti yang pertama saya akan menyelipkan video-video pembelajaran tentang dampak-dampak membuang sampah sembarangan. Dan selain itu saya akan mengangkat permasalahan saya ini ke dalam proyek, ke dalam P5 saya di sekolah, sehingga nanti di situ saya akan melibatkan anak-anak untuk program saya di proyek P5. Seperti itu Bu Siha. Terima kasih Bu Siha. Ya, sama-sama. Saya juga dengan senang hati bisa membantu Bu Yuli untuk menemukan solusi maupun langkah-langkah yang bisa Ibu Yuli lakukan. Saya menunggu kabar dari Bu Yuli. Semoga yang dilakukan berjalan dengan baik dan bisa memberikan solusi-solusi permasalahan yang lain seperti itu Bu Yuli. Oke, mungkin sampai di sini Bu Yuli untuk coaching hari ini. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri dulu ya. Selamat berjumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Assalamualaikum, selamat sore Bu Siha. Waalaikumsalam Bu Yuli, selamat sore. Ya, Mas ceria sekali nih Bu Siha ya. Apa kabarnya Bu Siha? Alhamdulillah Bu, baik, tapi tidak sebaik dengan kabar di sekolah saya. Ini kebetulan ketemu Bu Yuli, saya mau mencurahkan permasalahan saya nih Bu Yuli. Kira-kira apa ini ya yang dihadapi sama Bu Siha? Permasalahan apa Bu Siha kalau saya boleh tahu Bu? Iya, begini Bu Yuli, di lembaga saya ini kemampuan IT guru-guru itu kurang merata. Ada beberapa guru 1 hingga 2 itu kemampuan IT-nya itu lumayan rendah, sehingga menghambat tugas dan tanggung jawab beliau dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru, baik sebagai guru itu sendiri maupun ada beberapa tugas tambahan.
Sehingga saya juga mempunyai kendala-kendala yang belum saya temukan nih solusinya seperti apa, seperti itu Bu Yuli. Ya, jadi kesimpulannya ini Bu Siha, terdapat guru yang memang kemampuan IT-nya itu kurang gitu ya Bu Siha. Iya, Nah, benar sekali Bu Yuli. untuk kegiatan coaching ini apa sih yang mau didapatkan oleh Bu Siha? Yang saya ingin dapatkan ini Bu Yuli, saya ingin menemukan langkah-langkah atau solusi apa nih yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan kemampuan IT di guru yang ada di lembaga saya. Saya ingin juga bisa mengembangkan maupun mengupgrade diri guru-guru saya sehingga kemampuan IT-nya mempunyai standar yang bisa memenuhi dalam melaksanakan tugas sebagai guru secara profesional dan tidak lagi menghambat yang lainnya, karena sering kalinya Bapak Ibu guru ini yang kurang dalam IT-nya ini sering meminta bantuan yang lain, sehingga yang lain pun mengeluhkan tugas-tugasnya sering terhambat juga karena guru yang meminta pertolongan ini, seperti itu. Betul sekali Bu Siha. Menurut pengamatannya Bu Siha selama ini, standar kemampuan IT seperti apa sih yang diharapkan Bu Siha untuk ibu gurunya Bu Siha? Nah, ini Bu, menurut saya kemampuan standar atau minimal yang harus dimiliki oleh guru untuk saat ini, karena guru saat ini adalah dituntut untuk melek IT, minimal itu Microsoft Office, terutama di Word maupun di Excel-nya. Kemudian juga ada dalam membuat media pembelajaran itu seperti aplikasi Canva, kan itu juga sangat lagi hit sekarang ya. Sehingga saya ingin Bapak Ibu guru ini juga bisa mengembangkan media pembelajarannya untuk lebih berpihak pada murid, sehingga kalau kemampuan IT-nya bagus dalam kegiatan pembelajarannya pun bisa berjalan dengan lancar. Karena juga beliau-beliau ini juga bukan hanya sebagai guru, karena di sekolah SLB tidak ada TU-nya, jadi ada tugas tambahan yang melekat pada beliau-beliau ini, baik kesiswaan, wakakurikulum, dan di situ juga ada tugas-tugas untuk mengetik, mengedit, dan tugas sebagai gurunya juga seperti ngedit RPP maupun modul, seperti itu kan juga membutuhkan kemampuan dalam mengeditnya ya, dalam aplikasi Word maupun Excel, seperti itu. Betul sekali Bu Siha, sekarang guru itu memang dituntut paling tidak minimal bisa mengedit sesuai yang harapannya Bu Siha itu tadi ya, paling tidak bisa MS Word seperti itu ya Bu Siha. Iya, benar sekali. Iya, menurut Bu Siha, level berapakah kemampuan gurunya Bu Siha itu jika kita levelkan mulai level 1 sampai 10 Bu Siha? Iya, kalau menurut saya Bu Yuli, ini kan untuk kemampuan beliau-beliau ini tuh kalau distandarkan dari 1 sampai 10 itu menurut saya masih di standar 5. Kenapa saya bisa bilang 5? Karena beliau ini dalam contoh saja mengerjakan raport seperti itu ya. Raport itu masih ditulis tangan karena beliau tidak bisa mengetik di Excel. Karena sekarang juga aplikasi e-raport kan sudah ada ya. Itu beliau juga harus meminta bantuan kepada orang lain atau guru yang lain. Kadang itu juga menghambat beliaunya, yang guru yang diminta tolong ini kan juga mempunyai tugas yang lain pula, sehingga bisa menghambat seperti itu. Sehingga terus untuk ngedit RPP maupun modul itu kan juga butuh dalam kegiatan supervisi, kan juga diperiksa secara administrasi seperti itu ya. Jadi kemampuan beliau itu masih menggunakan tulis tangan untuk andalannya zaman dulu Masian gitu. Insya Allah. Ya, dengan adanya guru yang mempunyai keterlambatan IT seperti itu, kira-kira langkah-langkah apa ya yang akan dilaksanakan Bu Siha untuk meningkatkan IT dari guru-gurunya Bu Siha itu tadi? Mungkin yang bisa saya lakukan adalah Bu, kita
saya selaku kepala sekolah juga akan berbagi praktek baik, dan itu bukan hanya dari saya saja, tapi juga dari Bapak Ibu guru lain yang mempunyai kemampuan yang lebih juga, sehingga bisa memberikan pengetahuan kepada Bapak Ibu guru yang mempunyai kemampuan IT rendah ini. Selain itu juga Bapak Ibu guru ini saya dorong untuk mengikuti pelatihan-pelatihan maupun workshop maupun modul-modul yang ada di PMM yang sangat relate dengan kebutuhan Bapak Ibu guru dalam meningkatkan kemampuan IT-nya. Kan sudah banyak ya Bu sekarang kayak webinar seperti itu. Jadi di PMM juga ada modul-modul tertentu, kemudian terutama dalam berbagi praktek baik sih. Jadi langsung praktek langsung sehingga kemampuan Bapak Ibu guru ini juga bisa lebih meningkat. Iya, Bu Siha. Kira-kira ini Bu Siha ya, komitmen apa yang akan dilakukan Bu Siha, serta bentuk dukungan dari siapa yang akan membantu Bu Siha untuk melaksanakan rencananya Bu Siha ini? Tentu saya ingin mempunyai komitmen bahwa saya harus mencapai tujuan saya untuk membantu teman-teman saya ini. Komitmen utamanya adalah saya harus berkomitmen untuk membantu sehingga sampai pada titik beliau-beliau ini bisa mahir minimal Microsoft Word dan Excel seperti itu ya. Dengan cara seperti apa Bu? Mungkin setiap hari untuk dituntun membuka laptop, membuka komputer seperti itu, sehingga bisa lanyah kalau bahasa Jawa nih, karena beliau-beliau ini sudah usia pemikirannya juga bukan anak muda lagi, jadi pikirannya sudah banyak. Kalau menurut saya itu harus terbiasa terlebih dahulu, sehingga saya juga menuntun setiap hari bisa dibuka, sehingga dari terbiasa itu beliau juga lama-lama menjadi mahir. Namun bukan dari saya saja, dukungan tentunya saya membutuhkan dukungan dari yang lain, terutama dari Bapak Ibu guru lain yang juga memiliki kemampuan IT yang lebih tinggi. Dan saya juga meminta bantuan teman-teman yang lain untuk saling mengingatkan serta memberikan arahan agar Bapak Ibu guru yang mempunyai kemampuan yang lebih rendah ini dari kita bisa mempunyai kemampuan yang minimal sama dengan kita. Masya Allah, luar biasa sekali Bu Siha. Rencana yang sungguh sangat kedepannya mungkin insya Allah akan membantu solusi permasalahannya dari Bu Siha ya. Luar biasa sekali Bu Siha. Mungkin Bu Siha sudah mendapatkan solusi. Kira-kira apa yang kita dapatkan tadi ya Bu Siha dari percakapan kita kucing sore ini Bu Siha? Iya, terima kasih Bu Yuli sebelumnya. Karena kedatangan Bu Yuli dan kegiatan coaching hari ini, saya bisa menemukan permasalahan yang saya hadapi serta langkah-langkah yang harus saya lakukan. Karena saya kemarin juga sudah judek kemana ya, saya harus curhat kemana kalau nggak sesama seperti itu. Akhirnya dari percakapan ini saya bisa menemukan solusi yang harus saya lakukan, terus sehingga nanti bisa menjadikan guru-guru saya ini lebih bisa memahami IT-nya, lebih mempunyai kemampuan IT yang lebih baik. Terima kasih Bu Yuli atas coaching-nya hari ini. Luar biasa sekali ya Bu Siha. Mungkin saya akan menunggu perkembangan-perkembangan dari apa yang sudah direncanakan Bu Siha ke depannya. Saya sangat penasaran sekali nanti bagaimana implementasinya di lembaganya Bu Siha. Saya tunggu kabar selanjutnya ya Bu Siha ya. Ya Bu Yuli, terima kasih sekali lagi. Saya akan selalu tidak lupa untuk mengabari Bu Yuli perkembangannya, serta melanjutkan, mungkin saya akan menemukan permasalahan lagi Bu Yuli. Siap Bu Siha. Oke, terima kasih Bu Siha. Cukup sampai di sini kucing kita hari ini. Mudah-mudahan Bu Siha diberi kelancaran untuk rencananya. Amin. Sampai jumpa Bu Siha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.